itu aja. Kalau kalian selagi kalian telat kemudian dapat WA, dapat telepon, ya dapat informasi DC mau datang hari ini atau besok, itu nggak bakalan datang, 100% nggak bakalan datang. Kalian nggak usah takut ya. Jadi DC kalau mau datang itu senyap loh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan lagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Buat teman-teman yang saat ini mempunyai tagihan di aplikasi kredit pintar ya, baik itu telat ataupun sudah gagal bayar, kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi info atau resiko seperti apa kalau telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini. Nah, di video ini saya akan menjelaskan karena di sini saya mempunyai aplikasi kredit pintar yang sudah telat ya ataupun sudah tidak dibayar lagi. Nah, seperti apa resikonya? Langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, seperti biasa yang pertama-tama di sini saya akan buka untuk aplikasinya. Oke teman-teman, nah di sini sudah saya buka ya untuk aplikasinya. Untuk aplikasi kredit pintar ini aplikasi pinjaman online legal ya, jadi sudah resmi OJK untuk aplikasi kredit pintar. Oke, di sini saya akan tunjukkan untuk tagihannya teman-teman ya, tagihannya. Oke, untuk tagihannya ini sekitar 6 juta ya, jadi 6 juta sekian-sekian teman-teman ya. Tagihan di 6 juta ini ada dua cicilan ya. Cicilan yang pertama sudah telat dan yang kedua sudah telat ya. Jadi totalnya itu 6 juta sekian-sekian ya. Ini sudah plus bunga ya. Jadi sudah plus bunga atau denda. Jadi ini sudah berhenti di 6 juta. Oke, kita cek. Nah, ini untuk pelunasan teman-teman ya. Oke, banyak sekali teman-teman yang bertanya untuk aplikasi kredit pintar. Bang, kalau kita gagal bayar di aplikasi kredit pintar, apakah sebar data dan apakah ada DC lapangan datang ke rumah? Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Untuk aplikasi kredit pintar ini sudah lewat sekitar berapa ini? Teman-teman bisa lihat ya, 365 hari. Jadi sudah 1 tahun nggak dibayar tagihan 6 juta teman-teman ya. Posisi aplikasi ini daerah mana bang? Pastinya teman-teman penasaran ya. Untuk aplikasi ini daerah Jawa Tengah ya. Dari aplikasi kredit pintar ini nggak dibayar, posisinya ya, posisinya itu daerah Jawa Tengah. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan, misalkan teman-teman telat bayar ya, karena banyak teman-teman yang bertanya, bang, kalau kita gagal bayar di aplikasi kredit pintar, apakah sebar data? Nah, jawabannya teman-teman tidak ada ya. Tidak ada yang namanya sebar data. Kalaupun teman-teman telat bayar, misalkan kalian telat bayar 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari, bahkan 1 minggu ya. Kalau kalian telat 1 hari sampai 1 minggu, biasanya memang ada tagihan atau WA ya dari pihak penagih, itu WA kalian ya. Jadi kalian akan di WA, di telepon. Bahkan kalau teman-teman biasanya nggak pernah respon, biasanya ada semacam kayak teror ya. Terornya seperti apa bang? Diancam sebar data ya. Karena banyak teman-teman yang takut dan panik telat bayar. Banyak yang komentar, bang apakah sebar data? Karena dia sudah dapat WA semacam, kalau anda nggak bayar hari ini untuk penagihan kami perluas. Nah, seperti itu sudah panik teman-teman yang telat bayar ya.
yang telat bayar 1 hari 2 hari kemudian dapat WA, kalau Anda nggak bayar hari ini kami sebar data Anda. Ada sebagian dari teman-teman yang dapat WA kayak gitu. Nah, misalkan kalian sudah telat dapat WA, diancam sebar data ataupun akan dihubungi di luar kondar, itu tidak bakalan teman-teman ya. Itu hanya nakut-nakuti, itulah ya resiko misalkan teman-teman gagal di aplikasi kredit pintar. Bang, saya nggak dapat WA kayak gitu. Ada sebagian yang biasa-biasa aja di WA ya, cuman ditagih. Ada sebagian yang diancam sebar data ataupun dihubungi di luar kondar atau penagihannya akan diperluas. Itu ada banyak teman-teman yang dapat WA kayak gitu, yang bikin panik. Sebenarnya itu hanya nakut-nakuti, kalian nggak usah takut ya, karena untuk aplikasi ini sudah 1 tahun telat bayar, itu sering dapat WA kayak gitu, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang namanya sebar data ataupun dihubungi di luar kondar, nggak ada ya. Jadi intinya itu nakut-nakuti kalian atau gertak-gertak kalian. Itulah resiko misalkan kalian telat bayar. Makanya buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi kredit pintar, kalian harus kuat mental. Mental kalian harus kuat ya. Karena seperti itu cara penagihan dari pihak pinjol. Ya, kalaupun ada diancam sebar data, kalau Anda nggak bayar hari ini kami perluas, itu nakut-nakuti, nggak bakalan, kalian tenang aja ya. Jadi seperti itulah teman-teman resiko misalkan kalian telat bayar. Memang wajar kalau kalian telat bayar 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu masih gencar-gencarnya setiap hari ya. Kalian akan di WA, di telepon ya. Bahkan nomor yang masuk ke WA kalian itu bisa sampai 3 atau bahkan sampai 5 nomor yang berbeda. Itulah makanya kalian harus kuat mental ya. Kalau kalian masih belum mampu bayar, gak usah takut, intinya ya, hadapi aja seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pengalaman gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini sudah 1 tahun teman-teman ya. Sudah 1 tahun ini nggak dibayar ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk DC Bang ya. DC Bang, apakah abang ini sudah pernah didatangi DC untuk aplikasi kredit pintar? Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk DC lapangan. Memang untuk aplikasi kredit pintar ini ada DC lapangannya teman-teman ya. Tapi tidak semua teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar itu didatangi. Cuman beberapa orang aja yang didatangi. Memang aplikasi kredit pintar memang resmi OJK sudah ada DC lapangan, tapi DC itu tidak harus datang ke orang-orang yang telat bayar ataupun gagal bayar, tidak wajib. Nah, ini contohnya 6 juta sampai sekarang nggak didatangi. Nah, aneh kan ya. Ada sebagian teman-teman yang gagal bayar didatangi, ada, tapi tidak keseluruhan teman-teman yang gagal bayar itu didatangi oleh DC kredit pintar. Nah, jadi buat teman-teman misalkan kalian nggak mampu bayar, kalian nggak usah takut ya, nggak usah terlalu memikirkan atau takut sama DC, nggak usah ya, nggak usah, karena gagal bayar di kredit pintar itu tidak wajib didatangi gitu loh, seperti itu. Kalaupun teman-teman telat bayar sekitar 2 minggu atau 3 minggu ke atas, kemudian dapat WA DC mau datang, DC mau jemput dana, itu sebenarnya sudah biasa, itu tidak bakalan datang. Ya, teman-teman nggak didatangi DC itu bukannya itu yang takut, cuman dapat WA DC mau datang hari ini. Kalau Anda nggak bayar hari ini, tim kolektor mau jemput dana, itu yang bikin kalian panik sebenarnya. Nah, misalkan teman-teman dapat WA seperti itu, ataupun dapat telepon DC mau datang ya, DC mau jemput dana hari ini, tim kolektor mau jemput dana ke rumah Anda atau ke tempat kerja Anda, itu nggak bakalan datang, kalian nggak usah takut ya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut dapat WA DC mau datang, tim kolektor hari ini ada jemputan dana yang mau ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW, itu nggak usah takut, itu nggak bakalan datang ya. Itu cuma nakut-nakuti aja. Kalau DC kredit pintar mau datang, itu tidak bakalan WA kalian atau telepon kalian seperti itu ya.
Ingat teman-teman ya, kalau DC Kredit Pintar mau datang ke rumah kalian, mau jemput dana, tidak bakalan WA kayak hari ini tim kolektor mau jemput dana ke rumah Anda, siapkan dana full ya. Posisi Anda sekarang di mana? Tolong Sherlock, itu tidak bakalan ya. Kalau DC Kredit Pintar mau datang ke rumah kalian itu senyap ya. Ya, jadi DC Kredit Pintar mau datang atau mau jemput dana ke rumah kalian itu nggak bakalan informasi seperti itu. Dia senyap, tiba-tiba datang, itu aja. Kalau kalian selagi kalian telat kemudian dapat WA, dapat telepon, ya dapat informasi DC mau datang hari ini atau besok, itu nggak bakalan datang, 100% nggak bakalan datang. Kalian nggak usah takut ya. Jadi DC kalau mau datang itu senyap loh teman-teman ya. Ini aja tagihan 6 juta sampai sekarang, daerah Jawa Tengah aman sampai sekarang. Kalau dapat WA DC mau datang itu bukan sering, bahkan berulang-ulang kali DC mau datang. Kalau teman-teman pengen tahu ya DC Kredit Pintar saya marahin, kalian bisa cek di video-video saya. Kenapa saya marah? Karena setiap hari dia WA ke saya ya, tim kolektor mau datang ke rumah hari ini, besok, setiap hari, bahkan saya telepon, saya marah-marahin. Kalian cek di video saya yang lain ya, untuk aplikasi Kredit Pintar sekitar 1 tahunan lah ya, kalian cek lah ya. Kalau nggak percaya, saya marah-marahin. Kenapa? Karena setiap hari dia WA neror saya, nakut-nakuti ya. Jadi intinya seperti itu resikonya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Kredit Pintar, kemudian dapat WA DC mau datang, DC mau jemput dana, itu nggak bakalan datang 100% ya. Jadi seperti itulah resiko gagal bayar di Kredit Pintar. Tidak harus ya gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar itu, tidak semua teman-teman yang gagal itu didatangi, enggak, cuman beberapa aja, nggak tahu siapa. Jadi misalkan kalian telat, nggak usah terlalu memikirkan DC. Kalau memang DC mau datang silahkan, gitu aja sih ya. Saya hadapi karena saya memang telat bayar. Tapi kalau teman-teman dapat WA DC mau datang ya, tim kolektor mau jemput hari ini, itu nggak bakalan, itu hanya geretakan atau nakut-nakuti saja ya. Kalau DC Kredit Pintar mau datang itu senyap ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itulah resiko gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar. Cuman teman-teman kalau nggak bayar di aplikasi ini, resiko terberatnya itu BI checking ya. Kalau sudah lewat 3 bulan 4 bulan itu BI checking sudah pasti ya, kalau kalian nggak bayar teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar ya. Intinya kalian nggak usah takut, nggak usah panik, hadapi aja ya. Seperti apapun resikonya ya, memang itulah resiko. Intinya kalian nggak usah panik ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.